Baik, Bapak mulai saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Semoga kita masih dilimpahkan kesehatan ya dan semangat untuk dapat mengikuti kegiatan pembelajaran meskipun dalam suasana yang mungkin tidak bisa atau membuat kita tidak bisa bertatap muka. Untuk memulai kegiatan kita pada hari ini, Bapak mohon satu orang dulu untuk memimpin doa ya. Bapak minta Eka, bisa pimpin doa Eka sebelum kita mulai? Oke, terima kasih Eka. Baik, kegiatan kita ini adalah minggu kedua. Minggu lalu kita mulai dengan materi di bab kompetisi dasar 3.7 ya, tentang fluida statis. Materi kita minggu lalu adalah tentang tekanan, Bapak terima dulu ada satu orang yang masuk, tentang tekanan hidrostatis, tentang hukum Pascal, Archimedes, dan lain sebagainya. Bapak pun sudah memberikan kalian tugas, sudah ada Bapak hitung tadi di Google Classroom-nya, itu ada 19 orang yang mengumpulkan tugas ya, ada 19 orang yang mengumpulkan tugas tentang tekanan hidrostatis ya. Ada 19 yang sudah Bapak lihat di Google Classroom, sudah Bapak nilai sebagian. Bagi yang nilainya mungkin belum baik, bisa diperbaiki dan dikirim kembali, akan Bapak perbarui nilainya ya. Selama kegiatan kita pelajaran, kalian boleh perbaiki kembali tugas kalian itu dan kumpulkan kembali. Hari ini Bapak sebelum kita lanjut ke materi di pembelajaran kedua, yaitu tentang kapilaritas dan viscositas, Bapak akan mereview sedikit tentang tugas yang Bapak berikan minggu lalu ya. Tugas minggu lalu itu tentang tekanan hidrostatis dan hukum Pascal ya. Di tekanan hidrostatis itu masih banyak yang salah dalam menerapkan persamaan menghitung tekanan hidrostatis. Rumus tekanan hidrostatis itu kan ada 3 komponen yang pengaruhnya. Pertama, massa jenis fluidanya, kemudian yang kedua gravitasi, dan yang ketiga adalah kedalaman. Yang sering tidak dimasukkan oleh kalian itu adalah gravitasinya, sehingga nilainya kalau jawaban benar itu kan adalah 200.000 Pascal atau 200 kPa. Itu ada yang menulisnya 20 kPa atau 20.000 kPa karena gravitasinya tidak dimasukkan, sehingga banyak yang salah. Yang salah itu Bapak mohon silahkan diperbaiki ya. Bapak tunjukkan di belakang rumus, kelihatan ya? Rumus tekanan hidrostatis itu kan pH sama dengan Rho kali G kali H. Yang banyak tidak ada itu kalian masukkan G-nya. Kalau kemarin Rho-nya itu adalah massa jenis air, berarti kan 1000 kg per meter pangkat 3. Gravitasinya 10 meter per sekon kuadrat, sedangkan H-nya kemarin berapa? 20 meter ya? 20 meter. 20 kali 10 kali 1000 sama dengan 200.000 Pascal. Sudah, kalau mau diperbaiki menjadi 200 kVA, nah itu boleh juga sama. Selesai, sudah. Ya. Nah, jadi kalau kalian bisa membuatnya itu sederhana saja. Bapak angkanya pun Bapak enggak. Kelihatan enggak Bapak tulisnya? Kelihatan ya? Kelihatan, Pak. Tapi terbalik mungkin ya? Iya. Ya, itu ya. Jadi yang banyak enggak masuk itu nilai G-nya. G-nya enggak kalian masukkan. Jadi nilainya kurang 10. Ya. Hasil kalinya itu kurang 10 kali jadinya ya. Nah, itu silakan diperbaiki meskipun persamaannya benar. Kemudian yang kedua itu hampir sebagian benar ya. Tapi Bapak ingin beri
cara kalian mengerjakan dengan cepat. Karena yang diketahui di sana kan adalah jari-jari, maka persamaannya tidak usah kita buat F1 per F2 sama dengan A1 per A2. Karena ini harus cari luas dulu, ya kan? Nah, supaya karena diketahui hanya jari-jari, tidak usah kita masukkan luasnya, kita langsung masukkan jari-jarinya. Tapi karena jari-jarinya harus pangkat 2R1 per R2 kuadrat. Oke ya. Jadi R1 dan R2-nya dibagi dulu, baru kita pangkat 2-kan. Ya. Kalau kemarin kalau tidak salah 15 cm, 5 cm per 15 cm. 5 bagi 15 kan sepertiga ya. Ya, sepertiga dikuadratkan sama dengan 1 per 9. Kalau 1 per 9 tinggal kita kali silangkan saja, sudah selesai. Ya, karena F2-nya sudah kita ketahui. Yang masih belum sempurna menjawabnya silakan diperbaiki. Dan baru ada 19 orang yang mengumpulkan tugas kemarin, ya. Ada 19 orang. Nah, jadi masih ada, kalau tidak salah kelas ini ada 27 ya. Ada 31 ya. Jadi yang belum mengumpulkan tugas itu masih ada 12 orang. Silakan beritahu kawan-kawannya untuk segera mengumpulkan tugas. Karena kalau tidak salah di kelas ini semuanya daring ya. Tidak ada yang modul kan? Ya, semuanya mengambil daring. Jadi tidak ada yang modul. Yang modul itu ada di kelas IPA 3 ya. 11 IPA 3. Baik, itu Bapak mereview tugas kita minggu lalu. Sebelum kita lanjutkan, ada pertanyaan tidak? Ada yang tanyakan? Halo? Eka, suaranya kecil Eka. Ada? Tidak ada, Pak. Oke, tidak ada ya. Aman. Oke, kalau tidak ada, kita lanjutkan materi kita minggu ini tentang kapilaritas dan viskositas. Kapilaritas itu mungkin sering kalian dengar di mata pelajaran biologi, ya, pipa kapiler, silam dan seterusnya, gitu kan? Sudah pernah kalian dengar. Artinya paling tidak gambarannya sudah kalian ketahui tentang apa yang mau kita bahas hari ini. Ini yang baru adalah viskositas, ya. Kemudian Bapak ingin tanyakan, modulnya sudah dibaca belum? Bagian pembelajaran 2? Halo? Sudah, Pak. Oke, sudah ya, berarti sudah tahu sebagian. Kemudian tugasnya pun sudah Bapak bagikan di Google Classroom. Jadi silahkan nanti dilihat di Google Classroom setelah kegiatan kita pada hari ini. Bapak akan bagikan tangkap layar, share screen-nya dulu. Kita lihat di modul pembelajaran yang Bapak bagikan dengan kalian kemarin di pembelajaran 2. Kita akan bahas satu-satu. Pinanda, tolong suaranya di-mute-kan dulu, Pinanda. Oke, sudah ya? Sudah terlihat layar Bapak? Sudah, Pak. Oke, sudah ya. Oke. Kita lanjutkan di pembelajaran kedua. Halo. Kita lanjutkan di pembelajaran kedua. Ya, kapilaritas dan viskositas. Baik, tujuan pembelajaran kita pada kali ini, tolong yang suaranya belum di-mute, silahkan di-mute dulu. Di-mute-kan saja suaranya, biar Bapak saja yang ngomong dulu. Ya. Ada 4 tujuan pembelajaran kita pada hari ini: mengaplikasikan konsep tegangan permukaan, kemudian menerapkan konsep kapilaritas, menerapkan konsep viskositas, kemudian bagian terakhir merancang dan melakukan percobaan viskositas. Sekarang kita definisikan dulu, ada 2 ini, kapilaritas dan viskositas. Ya. Apa itu kapilaritas dan apa itu viskositas. Tapi sebelum kita masuk ke situ, ada materi awal. Jadi kita hari ini membahas 3. Tegangan permukaan, masuk ke kapilaritas, lanjut terakhir viskositas. Apa itu tegangan permukaan? Bapak ingin mengilustrasikan dulu. Kalian pernah melihat ada capung atau serangga yang bisa berdiri di atas air? Pernah ya? Pernah. Oke deh.
Kemudian pernah nggak kalian nyoba di tepi sungai melempar batu, tapi sudutnya kita bentuk di bawah 45 derajat, 30 derajat di atas permukaan air, kita lempar batu, batu itu bisa mantul 2-3 kali. Pernah nyobanya? Pernah, Pak. Pernah, Oke. Pak. Nah, kemudian kita pernah meletakkan silet atau apa ya? Mungkin jarum ya, jarum yang kecil itu di atas permukaan air, dia tidak tenggelam. Padahal itu logam. Ya. Sekarang pertanyaannya, apa yang menyebabkan hal-hal tersebut bisa terjadi? Serangga bisa berjalan di atas air, bisa berdiri, batu bisa mantul di atas air. Itu adalah tegangan permukaan. Ya, apa itu tegangan permukaan? Kalau di sini dijelaskan bahwa tegangan permukaan itu adalah kecenderungan zat cair untuk menegang, sehingga permukaannya tetap ditutupi suatu lapisan yang elastis. Ya, permukaan air itu seolah-olah membentuk suatu lapisan elastis karena ada tegangan permukaan tadi. Seolah-olah kalau kita melempar sesuatu dia bisa mantul kalau kita dapat membentuk sudut-sudut tertentu. Meskipun itu batu, kita sering bermain kan melempar batu itu seolah-olah batu itu bisa mantul. Kenapa? Karena ada tegangan permukaan. Seolah-olah air itu di atasnya itu ada seperti lapisan yang elastis. Itu tegangan permukaan. Berapa besar tegangan permukaan itu bisa dihitung dengan persamaan di bawah ini. Bisa kalian lihat. Tegangan permukaan itu satuannya kilogram per sekon pangkat 2. Nah, itu dihasilkan dari gaya per panjang permukaan. Ya, L itu panjang permukaan yang tempat kita berdiri. Kalau serangga itu tempat kakinya berpijak. Kalau silet berdiri itu tempat permukaan siletnya. Jarum juga seperti itu. D-nya itu adalah panjangnya. Sedangkan F itu adalah gayanya. Ya, gaya yang menekannya. Tentu saja gaya yang menekan itu harus sebanding dengan luas permukaannya. Ya, jadi kalau benda itu yang kita lemparkan itu batu yang sangat besar dengan permukaan yang kecil, maka dia pasti langsung akan tenggelam. Kenapa? Karena tegangan permukaan itu tidak akan mampu menahan. Ya, perbandingannya itu menyatakan tegangan permukaan. Nah, itu bagian yang pertama. Bagian yang kedua adalah kapilaritas. Ya, adalah kapilaritas. Apa sih kapilaritas itu? Pipa kapiler, silam dan sebagainya. Kalau di biologi pernah ketemu tidak materi ini? Halo? Halo? Pernah ketemu materinya di biologi? Pipa kapiler? Pernah ya? Oke. Pipa kapiler itu didefinisikan adalah kapilaritas itu didefinisikan sebagai peristiwa naik atau turunnya permukaan zat cair melalui perantara seperti kain, dinding, pipa, kapiler, dan lain sebagainya. Contohnya kain. Kalau misal ibu kita mau nyuci baju, letakkannya di skom yang ada isi air, ternyata sebagian kainnya itu terkeluar ya di luar baskom. Nah, nanti kita bisa lihat tiba-tiba airnya baju itu akan basah, meskipun baju itu tidak kena air, gitu kan? Nah, itu air itu akan naik melalui pori-pori pada kain tersebut. Ya. Kemudian apalagi dinding. Kita sering lihat dinding di rumah kita itu basah. Ya, bagaimana dia bisa naik dari bawah? Kemudian pipa kapiler, pipa ini bisa kalian lihat kalau kalian misalnya minum TS pakai pipet, ya, minum air pakai pipet. Kita bisa melihat bahwa air dalam pipet itu bisa saja di atas air di gelas atau bisa saja di bawah gelas. Peristiwa-peristiwa itulah yang disebut sebagai kapilaritas. Peristiwa naik atau turunnya permukaan zat cair karena ada perantara, ada yang menolongnya. Kalau di pipa air itu ada pipetnya. Nah, ini contohnya. Ya. Ada air, ada raksa. Kalau di air air di pipet itu lebih tinggi daripada di gelas. Tapi kalau di raksa, air di pipet lebih rendah dari di gelas. Apa yang menyebabkannya? Yang menyebabkannya ada dua hal, yaitu ada yang disebut sebagai adesi dan ada yang disebut sebagai kohesi. Ya. Ada yang disebut sebagai adesi dan kohesi. Ini adesi dan kohesi. Apa itu adesi dan kohesi? Kohesi itu adalah gaya tarik-menarik antar partikel sejenis. Maksudnya antara air dengan air, antara raksa dengan raksa, itu sejenis. Gaya tarik-menarik antara partikel sejenis, itu kohesi.
Sedangkan gaya tarik-menarik antara partikel berbeda jenis itu disebut adesi. Contohnya apa? Antara air dengan pipet, antara air dengan gelas, antara air raksa dengan pipet, raksa dengan gelas. Itu adesi. Sejenis dengan berbeda jenis. Ya. Oke. Kalau adesi dan kohesinya itu sebanding, maka dia rata. Tetapi kalau kohesinya, sejenisnya lebih kuat daripada adesi, itu yang terjadi pada air raksa. Kita lihat air raksa. Air raksa ini dia tarik-menarik sesama air raksa, itu lebih kuat daripada dengan pipa, maka air dalam pipa kapilernya lebih rendah. Sehingga bentuk lengkungannya pun melengkung ke dalam. Ya, melengkung ke dalam. Lihat lengkungannya ini. Coba Bapak besarkan ya. Ya. Kita besarkan gambarnya. Sudah kelihatan ya? Oke, besarkan sekali lagi. Iya. Ya. Lihat di sini kelihatan raksanya? Kelihatan raksanya? Kelihatan. Ya, lengkungnya seperti ini ya. Melengkungnya ke dalam. Ya, itu disebabkan oleh kohesinya lebih besar daripada adesi. Sejenisnya lebih besar daripada beda jenis. Sebaliknya, di pipa kapiler di air ini, adesinya lebih besar daripada kohesi. Air dengan pipa, dengan gelas, katanya lebih kuat daripada sama air. Sehingga air dalam pipa itu naik lebih tinggi. Lengkungannya juga, lengkungannya keluar. Ya. Bisa dipahami sampai di sini? Adesi, kohesi, dan kapilaritas. Bisa? Oke, bisa paham. Kalau paham, kita lanjut di bagian ini. Sudut kontaknya, ini dia kohesinya lebih kuat daripada adesi. Kalau ini adesinya lebih kuat daripada kohesinya. Ya. Untuk mengukurnya, ini persamanya. H sama dengan 2 lambda kali cos theta per rho kali G kali R. Persamanya sudah ada di sini. Silahkan kalian lihat nanti di modul kalian masing-masing. Kita mengejar waktu ya. Contoh soalnya juga ada, silahkan dilihat nanti cara pengerjaannya ya. Gimana cara pengerjaan soal kohesi. Sekarang kita lanjutkan ke viskositas. Apa viskositas itu? Viskositas itu kalau kita ingin menerjemahkan secara langsung itu adalah kekentalan. Tingkat kekentalan itu viskositas. Madu, nah ini kan madu contohnya, lebih kental daripada air. Ya. Madu lebih kental daripada air. Oli lebih kental daripada air. Raksa lebih kental daripada air. Artinya viskositas semua jenis itu lebih tinggi daripada air. Nah, di sini tingkat kekentalan atau viskositas fluida dinyatakan oleh koefisien kekentalan fluida tersebut. Koefisiennya ditentukan oleh jenis benda tersebut. Nah, sekarang kita bahas tentang hukum Stokes. Kalau kita menjatuhkan, hukum Stokes ini menjelaskan bahwa kalau kita ingin menjatuhkan sebuah kelereng di air dengan di oli, itu cepat sampai, misalnya gelasnya sama tingginya, isinya sama. Gelas yang isi oli dengan isi air itu sama. Kalau kita menjatuhkan kelereng dengan ukuran yang sama, dengan massa yang sama pada gelas tersebut, ya, kira-kira yang dulu sampai di dasar di air atau di oli? Halo? Yang dulu sampai di air, di permukaan, di dasar air, yang di oli atau di air? Yang sampai di permukaan, di dasar gelas. Di oli atau di air? Halo? Di air. Di air. Kenapa? Alasannya? Apa alasannya? Karena oli lebih Kental.
Lebih Kental kental daripada air. Kalau ya daripada air, sehingga dia mempunyai gaya gesekan yang lebih besar, sehingga dia menahan kelereng itu lebih besar. Tingkat kekentalan itu tadilah yang kita sebut sebagai viskositas, ya. Oke, itu materi kita pada hari ini, ya. Ini koefisien menentukan koefisiennya, ya. Soalnya sudah Bapak berikan. Soalnya berhubungan dengan tegangan permukaan dan viskositas, ya. Silakan kalian pelajari. Kalian bisa bertanya di chat di Google Classroom. Oke, ini pelajaran kita pada hari ini. Silakan nanti kalau ada kesulitan boleh ditanyakan di saat ini. Bapak matikan share screen-nya dulu. Oke, kita kembali ke kelas. Kemudian kita bisa diskusi juga, chat juga di Google Classroom, ya. Kita bisa chat juga di Google Classroom. Sekarang ada pertanyaan? Silakan ditanyakan. Kalau ada yang tanyakan. Sudah lihat soalnya di Google Classroom? Sudah, Pak. Sudah, ya? Sudah, Pak. Bisa mengerjakannya? Kalau agak kesulitan ada contoh soal dan penyelesaian di bawah. Silakan dilihat di situ. Kalau kalian masih sulit menghitungnya, kalian boleh chat Bapak di Google Classroom, ya. Oke. Kalau tidak ada masalah berarti bagus. Bisa. Di materi kita, bisa dikerjakan. Oke. Silakan langsung. Bapak sarankan sebaiknya mengerjakan soal itu secepatnya, ya. Semakin cepat kalian mengerjakan, Bapak cepat ngoreksi. Kalau ternyata tugas kalian ada masalah, kalian bisa perbaiki secepatnya. Tapi kalau seperti tadi kalau nggak salah semalam ada 6 orang baru masukkan tugas. Baru subuh tadi, pagi tadi Bapak baru selesaikan kerjakan. Jadi agak kerepotan Bapak. Jadi kalau kalian mau mengembalikan kembali, kalau salah ternyata agak sulit gitu, ya. Kemudian ingat, lihat petunjuk di soal. Kalau nggak salah tadi ada yang salah. Soal tugas minggu lalu, diisinya tugas minggu ini. Tugas tekanan hidrostatis, diisinya tugas kapilaritas. Sudah ada yang mengumpulkan. Ya, Bapak beritahu tadi, salah kamar jadinya, ya, tugasnya. Ya, jadi lihat petunjuknya dengan serius, dengan benar. Kemudian kalau ada kesulitan silahkan hubungi kita chat. Bisa chat lewat Google Classroom. Kalau kalian malu di Google Classroom boleh japri ke Bapak, ya. Atau ditanya di pertemuan minggu depannya lagi. Oke, itu saja kegiatan kita pada hari ini. Silakan kalau ada yang tanyakan. Ada? Tidak ada, Pak. Oke, kalau tidak ada berarti aman, ya. Silakan Bapak tunggu tugasnya. Kawan-kawannya segera beritahu tugasnya dikumpulkan. Masih baru 19 orang, berarti masih ada sekitar 12 orang yang di tugas pertama belum. Di tugas kedua juga cepat. Semakin cepat kalian mengerjakan tugas, berarti beban kalian semakin berkurang untuk mata pelajaran kita. Jadi kegiatan kita tetap seperti ini, janji kita seperti kemarin. Bapak tetap bagikan materinya, kalau bisa hari Minggu, Senin, ya. Kalian bisa pelajari lebih dulu, kemudian kita diskusikan di pertemuan lewat Google Meet. Google Classroom itu kita fungsikan sebagai tempat kita mengumpulkan, Bapak membagikan materi, Bapak membagikan soal, dan tempat kalian mengumpulkan soal. Jadi untuk kita diskusi, kita gunakan Google Classroom ini. Baik, terima kasih atas kehadirannya. Tetap jaga kesehatan, tetap jaga protokol kesehatan. Berdoa, semoga pandemi itu cepat berakhir, kita dapat berkumpul kembali di sekolah, melaksanakan kegiatan pembelajaran seperti biasa. Untuk mengakhiri, Bapak minta bantuan Firnanda. Baca doa Firnanda. Tadi Eka kan udah. Firnanda. Sebelum mengakhiri pelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Nah, Pak. Baik, terima kasih semuanya. Sebelum akhir, Bapak ingin kalian buka dulu kamera semuanya, biar untuk bukti fisik Bapak ngajar di kelas kalian. Buka dulu kamera semuanya, tampilkan pose terbaik. Halo, kameranya dibuka.
Oke, sudah ya, sudah semua. 1, 2, 3. Sekali lagi, 1, 2, 3. Oke, terima kasih atas kehadirannya. Sampai jumpa minggu depan. Terima kasih sekali lagi ya. Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.